Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tugas genetika yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Erma Musbita Tiastuti MSI. Nah, sebelum mendengarkan penjabaran hasil diskusi kami, perkenalkan dulu nih siapa anggota dari penyusunan tugas ini. Yang pertama ada Tita Novianti dengan NIM A42018004047. Yang kedua Anissa Katlea NIM A42018007075. Yang ketiga ada Melinda Kurniawati NIM A42018007076. Dan yang terakhir nih Aisyah Cahyaningsih NIM A420180077. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan nih. Saya mau tanya, bagaimana sih mekanisme meiosis yang dapat mendukung hukum Mendel? Pasti kalian juga bertanya-tanya kan? Daripada kalian bertanya-tanya, mending simak dulu video kali ini. Jangan di-skip ya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu proses meiosis, nah sebaiknya tuh kita harus tahu apa itu pengertian dari meiosis itu sendiri. Nah, meiosis itu sendiri merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, setelah kita saksikan bersama-sama mengenai proses dari meiosis, lalu selanjutnya apa sih hubungan meiosis dengan hukum Mendel 1? Nah, tadi kan waktu penjelasan tentang meiosis ada proses di profase 1, yaitu peristiwa crossing over. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya proses pembelahan reduksi, sehingga menghasilkan jumlah kromosom separuh dari kromosom induknya. Tujuan dari adanya pembelahan reduksi ini agar jumlah kromosom dari generasi ke generasi selalu tetap. Nah, hal ini sejalan dengan hukum Mendel 1 yang berbunyi ketika berlangsung pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel secara bebas. Seperti peristiwa crossing over. Nah, setelah kita melihat hukum Mendel 1, selanjutnya nih kita ke hukum Mendel 2. Apa sih hubungannya hukum Mendel 2 dengan proses meiosis? Nah, seperti yang kita tahu, proses meiosis itu bertujuan untuk membentuk sel gamet untuk proses reproduksi suatu individu. Nah, ketika individu tersebut melakukan proses reproduksi dan terjadi fertilisasi atau peleburan dari sel gamet jantan dan sel gamet betina yang tadinya diproses dalam suatu proses meiosis akan membentuk zigot. Zigot ini yang nantinya akan membawa masing-masing setengah dari kromosom gennya. Dan hal ini akan sejalan dengan hukum Mendel 2 yang berbunyi ketika berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang memisahkan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen lainnya yang berasal dari pasangan lain. Nah, setelah kita melihat hubungan meiosis dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya pada intinya pembelahan meiosis itu melibatkan nukleus yang di dalamnya terdapat DNA, sehingga secara tidak langsung memiliki peran dalam pewarisan sifat suatu individu. Itu tadi penjelasan mengenai hubungan meiosis dengan hukum Mendel. Terima kasih ya kawan-kawan sudah mendengarkan sampai selesai dan semoga bermanfaat. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.